Dalam perusahaan, yang pertama dan yang utama yang dilaksanakan adalah perencanaannya. Nah, kenapa perencanaan itu penting? Terus apa manfaatnya bagi perusahaan tersebut gitu ya? Nah, kita akan membahas manfaatnya. Di sini akan saya bahas ada 4 manfaat dari perusahaan tersebut. Yang pertama, dari perencanaan ini membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit dapat terorganisasi dengan baik. Nah, kalau kalian misalnya sudah melakukan merencanakan segala sesuatu, kalian patokannya bekerja arti dari rencana tersebut, sehingga kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut kemungkinan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi seperti itu, sehingga pekerjaan itu akan menjadi tepat dan setiap unit dalam perusahaan itu terorganisasi, teratur dengan baik. Oke, nah yang kedua adalah perencanaan yang disusun itu tersebut harus memiliki penelitian terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ketika sudah diteliti misalnya lokasinya di mana, kemudian produk yang dihasilkan seperti apa, kemudian penyaluran produknya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa, kemungkinan besar terjadi miskomunikasi atau terjadi masalah yang ada di perusahaan tersebut akan minim, akan sedikit. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa perencanaan itu membutuhkan yang namanya standar-standar atau batas-batas dan biaya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Jadi, setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut ada memiliki batas-batasnya. Kemudian standar yang sudah ditetapkan, standar seperti apa, seperti karyawan seperti apa yang harus ada di perusahaan tersebut. Nah, misalnya pendidikannya minimal pendidikan D3 atau S1 atau tamat SMA bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, manfaat dari perencanaan adalah sebagai pedoman. Maksudnya sebagai pedoman apa? Sebagai pedoman dalam hal bertindak atau dalam hal melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga karyawan bergerak memiliki irama yang sama atau bergerak dengan sama untuk mencapai tujuan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ini yang kita bahas fungsi adalah fungsi perorganisasian atau organisir. Nah, dalam fungsi perorganisasian ini adalah suatu proses pengelompokan. Apa saja sih yang perlu dikelompokkan? Seperti orang, kemudian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, dan alat juga. Itu harus dikelompokkan di dalam suatu perusahaan. Supaya apa sih? Supaya terorganisir, supaya terstruktur. Nah, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam pengorganisasian ini, kita akan membahas 4 hal. Nah, yang pertama adalah unsur dari perorganisasian ini. Yang kedua adalah manfaatnya. Nah, yang ketiga adalah fungsinya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah manfaat dari perorganisasian ini sendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah unsur. Unsur di sini berkaitan dengan orang-orang yang dikelompokkan dalam pengorganisasian itu. Dalam pengorganisasian, tentu saja yang ada di dalam pengorganisasian adalah sekelompok orang yang diorganisasikan, yang dikelompokkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan orang-orang yang bekerja di situ, berarti tugasnya adalah melakukan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua kita bahas adalah mengenai manfaat dari pengorganisasian ini. Manfaat yang pertama adalah memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Jadi pengorganisasian ini adalah kemungkinan orang-orang yang sudah ditetapkan di organisasi tersebut memiliki kemampuan sendiri-sendiri dan pembagian tugas sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Jadi kalau dia memiliki skill di bidang tersebut, dia akan ditetapkan di bagian tersebut juga. Nah, kalau dia mampu di bagian marketing, berarti dia ditugaskan di bagian marketing.
Kalau dia bagian produksi, berarti dia ditugaskan di bagian produksi. Nah, manfaat yang kedua adalah menciptakan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Jadi setiap orang yang bekerja di situ memiliki kemampuannya masing-masing atau spesialisasi masing-masing. Jadi setiap orang yang bekerja, ada yang bekerja di bagian marketing, ada yang bekerja di bagian produksi, ada yang bekerja di bagian perencanaan, pengawasan, dan sebagainya. Nah, semuanya itu adalah dispesialisasikan. Jadi tidak bisa seorang produksi bekerja di bagian marketing, seorang yang lainnya bekerja di bagian yang berbeda. Ada spesialisasi berdasarkan kemampuan dan skill yang dimiliki orang tersebut. Manfaat yang ketiga adalah anggota-anggota organisasi, anggota-anggota di dalam perusahaan tersebut atau karyawan di dalam perusahaan tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Nah, jadi manfaat dari pengorganisasian ini memudahkan bagi karyawan, memudahkan bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut untuk memahami dia betul-betul bekerja dan memahami tugasnya adalah di bagian tersebut. Nah, jadi dia tidak memikirkan, oh saya bagian mana ya, untuk hari ini saya bekerja bagian mana ya, kemudian besok saya bekerja bagian mana. Tetapi dia sudah betul-betul tahu kalau apa yang dia mau kerjakan hari tersebut maupun besok mau seterusnya, karena sudah diorganisasi, sudah dikelompokkan di bagian masing-masing. Itu manfaat dari pengorganisasian. Nah, kira-kira sampai di sini apakah kalian sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas dari fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yang pertama adalah adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Jadi kalau sudah di organisasi, ya di sini fungsinya pasti adalah ada yang dari manajemen puncak akan wewenangnya sampai ke manajemen pelaksana yang bagian bawah. Jadi dia akan terstruktur sesuai dengan organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah adanya pembagian tugas yang jelas. Jadi di setiap perusahaan, setiap divisi, setiap orang yang dikelompokkan di situ memiliki tugas yang jelas, memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal di bagiannya masing-masing. Nah, yang ketiga fungsinya adalah di dalam pengorganisasian memiliki manajer puncak, ya orang yang ahli atau orang yang profesional di dalam bagian divisinya masing-masing. Di bagian produksi ada manajernya yang profesional di bagian tersebut. Kemudian di bagian marketing ada manajer yang profesional yang akan mengayomi bawahannya untuk bekerja dengan maksimal. Oke, nah kita bahas selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk dari pengorganisasian. Nah, bentuk-bentuk dari pengorganisasian di sini adalah yang pertama adalah organisasi garis. Kemudian yang kedua adalah organisasi fungsional. Nah, yang ketiga adalah organisasi garis dan staf. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah organisasi garis. Nah, di dalam organisasi garis ini, wewenang dari manajemen puncak atau atasan itu langsung kepada bawahan, atau bawahan pun bertanggung jawab langsung kepada atasan. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang masih sedikit dan belum terspesialisasi. Ya, belum terspesialisasi tugasnya masing-masing di setiap perusahaan. Nah, dalam organisasi garis ini ada memiliki kelebihan. Yang kelebihan yang pertama adalah kesatuan komando. Jadi kesatuan komando dari pimpinan ke bawahan itu sama, semuanya memiliki kesatuan yang sama, memiliki komando yang sama, memiliki informasi yang sama. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang cepat. Karena kenapa? Karena yang mengambil keputusan hanya satu orang itu sendiri yang bertugas mengambil keputusan, yaitu atasannya sendiri. Karena di dalam perusahaan itu hanya sedikit yang bekerja. Walaupun memiliki kelebihan, tetapi memiliki juga kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Nah, yang pertama itu maju mundurnya perusahaan itu tergantung kepada satu orang yang bertugas mengambil keputusan atau pimpinan di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kecenderungan pemimpin yang otoriter di perusahaan tersebut, karena dia yang bertugas untuk mengawasi seluruh perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan di dalam perusahaan tersebut, dan menetapkan segala sesuatu yang ada di perusahaan tersebut.
Nah, yang ketiga adalah kesempatan karyawan untuk berkarir itu dibatasi atau terbatas gitu. Karena yang mengambil keputusan kebanyakan semuanya diambil oleh pemimpin dari perusahaan tersebut. Nah, coba perhatikan bagian berikut ini. Nah, di sini ada pemimpinnya di bagian atas, kemudian di bagian setelah pemimpinnya itu adalah mandor. Di bawahnya adalah buruh yang bekerja. Ini adalah contoh dari organisasi garis atau bagian dari organisasi garis ya. Ini diterapkan di perusahaan-perusahaan yang kecil. Kalau di perusahaan yang besar, apakah ini bisa diterapkan? Oh, tidak bisa. Karena tidak mungkin hanya seorang pemimpin inilah yang mengambil keputusan semua perusahaan, tidak. Nah, itu ada yang harus mengawasi banyak. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi yang kedua adalah organisasi fungsional. Nah, kalau di organisasi fungsional ini berarti penetapan segala sesuatu itu berdasarkan fungsinya masing-masing, berdasarkan sifat dan fungsinya masing-masing. Ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang memerlukan pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan yang lebih luas. Nah, di sini biasanya contohnya adalah diterapkan di PT Parma Agormas yang berada di Kalimantan Barat. Nah, ini adalah ada direkturnya, kemudian ada manajer puncaknya, ya, ada manajer general manajernya, ada manajer, asisten mandor, kemudian buruh dan karyawan. Dalam organisasi fungsional ini dapat dikatakan bahwa ini hampir sempurna. Ya. Kelebihannya seperti ya pembagian tugas yang jelas, kemudian pengorganisasian yang jelas, kemudian kualitas dari perusahaan tersebut dapat terukur dengan baik. Nah, kemudian spesialisasi setiap orang yang bekerja di situ sudah jelas. Koordinasi bagi perusahaan, karyawan-karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut dan sangat-sangat jelas. Kemudian produktivitas yang tinggi karena semuanya sudah terstruktur dengan baik. Nah, namun di sini juga memiliki kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Koordinasi yang menyeluruh itu kurang dapat terlaksana dengan baik. Karena kenapa? Koordinasi dari atasan perusahaan kepada bawahan itu memiliki tahap-tahapan yang lebih banyak. Dari atasan kepada manajer puncaknya, kemudian manajer menengahnya sampai manajer bawahnya, sampai ke karyawan. Sehingga kemungkinan dalam koordinasi yang menyeluruh agak sulit dilaksanakan di perusahaan. Nah, selain itu juga yang menjadi kelemahan adalah sulitnya untuk melakukan mutasi dari kelas tersebut dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain karena sudah dispesialisasikan, sudah dikelompokkan, sudah diorganisasikan setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu juga karena birokrasi yang tinggi atau perizinan atau pengurusan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan dalam mutasi di perusahaan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah organisasi garis dan staf. Nah, dalam organisasi garis dan staf, pemimpin memberikan komando dibantu oleh staf. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang luas dengan memiliki banyak cabang. Misalnya ada perusahaannya di Kalimantan, di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan yang luas. Jadi direktur dari perusahaan tersebut dibantu oleh staf-staf yang akan mengkoordinasi seluruh yang ada di perusahaan masing-masing. Misalnya seorang direktur akan mengkoordinasikan melalui staf yang ada di Kalimantan, melalui staf yang ada di Sumatera, melalui staf yang ada di Jawa dan sebagainya. Itu adalah perusahaan organisasi garis dan staf. Oke, nah kelebihan dari perusahaan ini, dari organisasi staf dan garis ini adalah yang pertama adalah ini dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, yang luas. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas yang jelas dari pimpinan, staf maupun sampai kepada bawahan. Itu semuanya jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga sudah memiliki spesialisasi dalam pekerjaan. Jadi semua yang bekerja di situ memiliki spesialisasi masing-masing. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh pimpinan lebih rasional karena dibantu oleh staf-staf yang berada di unit masing-masing. Nah, namun ada juga kelemahannya.
Kelemahan yang pertama adalah solidaritas antar individu masih kurang, karena setiap unit itu dibantu oleh staf masing-masing dan setiap unit juga akan beda-beda perusahaannya dan wilayahnya, sehingga solidaritas setiap orang yang bekerja di situ fokusnya kepada kelompoknya masing-masing, kepada bagiannya masing-masing. Oke, kita bahas apakah kalian sudah paham mengenai pembahasan manajemen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pelaksanaan. Ini adalah fungsi yang ketiga dari manajemen. Nah, pelaksanaan ini adalah suatu proses menggerakkan orang-orang untuk bekerja di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, menggerakkan orang-orang untuk bekerja, untuk mau bekerja itu adalah suatu hal yang sulit karena setiap orang memiliki keinginannya masing-masing, memiliki egonya masing-masing, dan itu tidak bisa dipaksa. Nah, tugas di sini adalah tugas dari setiap manajer, tugas dari setiap pimpinan harus mampu menggerakkan orang untuk mau bekerja, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sehingga hasil yang didapatkan di perusahaan dapat maksimal. Oke ya. Nah, untuk menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja di perusahaan tersebut itu tidak mudah. Nah, orang-orang mau bekerja di perusahaan ketika kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berkaitan dengan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan, papan. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, kemungkinan orang akan bekerja dengan maksimal di perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Apakah perusahaan itu akan memberikan keamanan dan keselamatan dalam pekerjaan? Nah, kalau misalnya perusahaan tersebut tidak memberikan keamanan dan keselamatan dalam perusahaan, kemungkinan orang juga tidak mau bekerja dengan maksimal di perusahaan tersebut. Siapa sih yang mau bekerja kalau dia tidak aman, kalau dia tidak selamat, gitu kan? Nah, jadi keamanan dan keselamatan yang pertama yang harus dipenuhi adalah salah satu adalah asuransi. Apakah perusahaan itu akan memberikan asuransi kepada karyawan yang bekerja di situ? Itu adalah kebutuhan yang kedua yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan berkaitan dengan sosial. Nah, kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan merasa apakah dia diterima di perusahaan tersebut, apakah dia dihargai dalam perusahaan tersebut, apakah yang sudah dia kerjakan itu dia mendapat penghargaan dengan baik ketika dia sudah bekerja dengan maksimal, apakah penghargaan itu dia terima, ujian dia dapatkan dan sebagainya. Itu berkaitan dengan sosialnya. Nah, ketika itu dia sudah miliki, kemungkinan dia akan bekerja dengan maksimal. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri. Nah, kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri di sini adalah kebutuhan dari setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Nah, ke arah yang lebih baik, ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berkaitan dengan semua orang memiliki cita-citanya masing-masing, memiliki harapannya masing-masing. Apakah perusahaan itu memberikan peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan cita-citanya, mengembangkan harapannya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika semua kebutuhan itu terpenuhi, kemungkinan setiap orang yang bekerja dalam perusahaan itu akan bekerja dengan maksimal. Kita sudah membahas ada 3 fungsi. Nah, namun ada satu fungsi lagi yang akan kita bahas, adalah fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini berkaitan dengan mutu dari perusahaan, berkaitan dengan kualitas yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, fungsi pengawasan ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap orang di perusahaan tersebut, namun untuk mengoreksi dari setiap proses yang ada di perusahaan tersebut. Apakah prosesnya sudah mampu menghasilkan kualitas yang baik, untuk menghasilkan mutu yang baik? Nah, inilah tugas dari fungsi pengawasan ini. Ini adalah maksud dari fungsi pengawasan ini. Sebenarnya tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan apakah orang-orang atau karyawan itu bekerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. Apakah bekerja dengan maksimal, apakah mereka sudah bekerja dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Nah, agar pengawasan itu dapat berjalan dengan baik, maka dalam fungsi ini harus memuat beberapa hal. Yang pertama adalah jalur, atau urutan-urutan.
Nah, ketika misalnya jalur itu sudah diketahui, urutan itu sudah diketahui, akan mengetahui di mana sih kelemahan dari perusahaan ini yang sering terjadi, atau di manakah kesalahan yang sering terjadi, di bagian mana sih yang yang sering terjadi kesalahan, dan itu akan dievaluasi ulang, akan diperbaiki ulang. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan waktu pengawasannya. Seorang manajer yang mengawasi harus tahu kapan sih harus dilaksanakan pengawasan, kapan sih seberapa sering sih harus dilaksanakan pengawasan, sehingga kualitas dan mutu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terlaksana dengan baik, dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan dalam pengawasan harus dipahami oleh seorang manajer. Nah, sehingga kapan sih harus selesai kapan harus selesainya dan kapan harus mulainya, sehingga kegiatan itu dapat terlaksana, dapat selesai dengan tepat waktu. Yang tadi ada perintah pelaksanaan. Perintah pelaksanaan ada berkaitan kapan selesainya pengawasan itu. Nah, ketika kapan sudah selesainya, kemungkinan akan diketahui kesalahannya di bagian ini. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tindak lanjut. Ketika sudah didapatkan kesalahan di bagian tersebut, apakah tindak lanjutnya, apakah perbaikannya, kemudian apakah solusi yang harus ditawarkan oleh bagian tersebut. Nah, misalnya sudah mendapatkan kesalahan di bagian produksi. Nah, apakah misalnya bahannya yang kurang baik, atau pengambilan misalnya tenaga produksinya masih kurang, atau kurang maksimal misalnya dalam pengelolaan bagian-bagian tertentu di situ. Nah, itu harus dievaluasi dan harus ada tindak lanjut. Ketika misalnya ada yang bersalah di situ, apa konsekuensinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya lagi ke depannya.